Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran teknik dan materi berbicara di muka umum. Bersama saya Diah Adhikara, Public Speaking Specialist dan juga founder dari Diah Adhikara Speaking Class, dan juga dosen dari Perguruan Tinggi Negeri Islam di Yogyakarta, dan lulusan Magister Ilmu Komunikasi dari Perguruan Tinggi ternama di Semarang. Di video kali ini, teman-teman akan belajar tentang apa sih pentingnya kemampuan berbicara di depan umum, lalu bagaimana mengatasi kendala atau hambatan berbicara di muka umum seperti demam panggung, deg-degan, ngeblank. Lalu di sini teman-teman akan belajar tentang teknik berbicara yang menarik, mudah dipahami, bahkan berkesan, dan juga struktur berbicara. Dan di akhir video pembelajaran kita akan ada sesi tips and trick untuk belajar public speaking di rumah. Langsung saja kita mulai yuk. Pertama, pentingnya menguasai kemampuan berbicara di depan umum. Selama ini kita sudah terlatih untuk berbicara atau ngomong dengan orang lain, tapi hanya sekedar dalam kehidupan sehari-hari, seperti apakah dia sudah makan atau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Sebenarnya berbicara di muka umum atau di depan publik atau yang biasa dikenal dengan public speaking memiliki kemampuan atau manfaat yang jauh lebih banyak dari sekedar menjawab pertanyaan. Seperti misalnya, memudahkan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga ide-ide kepada orang lain. Kita tahu ya, sering kadang kepala ini banyak sekali pesan yang ingin disampaikan, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Atau kita ingin menyampaikan A, tapi justru yang keluar adalah B. Nah, disinilah pentingnya belajar struktur berbicara, agar runtut dan sesuai dengan tujuan pembicaraan. Lalu yang kedua, meningkatkan percaya diri. Nah, public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum adalah sebuah soft skill yang dapat membantu kita meningkatkan percaya diri. Di situ kita akan diajarkan bagaimana untuk memiliki gestur yang positif, tegak, suara yang tebal sehingga tampak percaya diri dan kredibel. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting karena dalam komunikasi, peran gestur, ekspresi, intonasi suara itu jauh lebih penting dari sekedar konten atau kata-katanya. Dan yang terakhir, bisa menjadi nilai tambah terutama buat teman-teman yang sekarang sedang mencari kerja. Sebagai fresh graduate atau juga first jobber seeker yang mencari pekerjaan untuk pertama kali, kadang kita belum memiliki pengalaman kerja yang dibutuhkan dalam sebuah industri. Nah, kemampuan berbicara yang baik ini bisa menjadi alat promosi kita untuk menunjukkan kemampuan kita di depan interviewer. Lalu sebenarnya apa sih berbicara di depan umum itu? Secara sederhana, berbicara di depan umum adalah speakers atau pembicara menyampaikan pesan melalui sebuah media tertentu kepada audiens. Tampak sederhana, seperti saya menyampaikan materi tentang public speaking melalui video pembelajaran ini kepada teman-teman. Tapi permasalahannya semua aspek itu tadi terdapat yang namanya noise atau gangguan. Gangguan terbesar yang paling sulit diatasi adalah noise atau gangguan pada audiens. Kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan pemikiran audiens, apakah dia lagi ada masalah, apakah badannya sedang tidak nyaman, apakah dia lagi ngantuk, lapar, sedih, di mana gangguan-gangguan ini bisa mengganggu audiens untuk tidak memperhatikan si pembicara. Selain itu, si pembicara itu sendiri sedang mengalami konflik sendiri. Kadang kita gugup, tidak tahu harus bilang apa, tidak pede, lupa. Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan audiens untuk mendengarkan kita ketika kita sendiri masih ada permasalahannya nih? Nah, maka dari itu, hal yang harus dipelajari pertama dalam public speaking adalah dari diri kita sendiri, dari si speaker. Jadi kita harus satu, mengetahui apa sih yang membuat kita gugup. Dua, mencari tahu dan mengatasi, membuat kita jadi lebih percaya diri dan mengatasi supaya kita tidak gugup lagi nih. Lalu yang kedua, ya, setelah speakers, kita sudah menguasai, sudah percaya diri, kita menyusun pesan, struktur pesan supaya mudah dipahami. Asal teman-teman tahu ya, tidak ada orang yang mau mendengarkan pembicaraan orang lain sebagus apapun teknik pembicaraannya jika tidak ada manfaat yang diperoleh oleh si audiens. Jadi pastikan teman-teman berbicara sesuatu yang memberikan manfaat bagi audiens.
Seperti misalnya memberikan kesenangan atau memberikan informasi baru, atau bisa juga memberikan saran-saran atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu yang ketiga, kita harus mengenal media kita, apakah online, apakah offline, dan apa saja yang harus kita gunakan nih dalam menyampaikan pesan kita. Apakah menggunakan PowerPoint presentation, ataukah live video seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti teman-teman ketika sudah memahami semuanya, di mana kita sudah menguasai diri kita sendiri, pesan sudah terstruktur, media kita sudah optimalisasi, harapannya, sekali lagi karena kita tidak bisa mengendalikan 100% audiens, harapannya audiens mau memperhatikan kita, melupakan permasalahannya, dan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tadi kita sudah membahas tentang definisi berbicara di depan umum atau public speaking. Sebenarnya apa saja sih tujuan berbicara di depan umum? Yang pertama, tujuannya adalah menginformasikan. Ketika teman-teman ingin menginformasikan, pastikan teman-teman memberikan informasi yang baru atau pengetahuan baru. Misalnya nih, ketika kita membahas tentang Indonesia, semua sudah tahu tanggal proklamasi kita, kemerdekaan kita. Nah, di situ teman-teman harus menyampaikan informasi terkini seperti prestasi terbaru atau sejarah terbaru yang terjadi di Indonesia. Lalu yang kedua adalah meyakinkan. Di sini teman-teman ingin meyakinkan audiens tentang pendapat teman-teman sendiri. Kita bisa menggunakan problem solution, di mana di situ kita menjabarkan tentang permasalahan dari sudut pandang kita dan memberikan step by step solusi yang kita tawarkan. Bisa juga meyakinkan atau mempersuasi orang dengan problem solution. Dan kita yang terakhir adalah tujuannya berpendapat, mengemukakan ide baru, gagasan kita bisa menyampaikan dengan point, reason, example, point, atau yang dikenal dengan PREP. PREP adalah P, di sini kita menyampaikan ide gagasan kita, reason, penjabaran dari ide gagasan kita, lalu example atau contoh bisa juga didukung oleh evidence atau bukti yang merujuk alasan penjelasan atau ide besar kita. Dan di conclusion atau ditutup dengan kesimpulan yang memperkuat ide gagasan kita yang pertama. Lalu setelah kita mengetahui tentang tujuan, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk public speaking atau bentuk-bentuk berbicara di muka publik. Secara sederhana, bentuk-bentuk di muka publik dibagi menjadi dua bagian, monolog dan dialog. Monolog seperti yang saya lakukan, ceramah, pidato, sambutan yang mungkin akan teman-teman lakukan ketika bekerja di perusahaan. Sementara dialog seperti interview kerja, seperti seorang moderator dengan narasumber, acara bincang-bincang atau talk show, bahkan juga bisa seorang MC jika dia lebih dari satu dan ada narasumber. Tapi sebagian besar ketika kita menggunakan untuk di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menggunakannya untuk ceramah, seperti misalnya di kelas atau ketika teman-teman menjelaskan sesuatu yang ditutup dengan sesi tanya jawab. Lalu yang kedua pidato. Lalu mungkin teman-teman juga pernah atau diminta menjadi seorang MC. Di sini kita harus memiliki jiwa penghibur dan mengetahui bagaimana menyusun rundown. Lalu menjadi seorang moderator atau pemimpin diskusi, di mana di sini teman-teman harus menguasai tema pembicaraan dan juga mengenal narasumber dengan baik. Dan yang terakhir yang tidak jarang sering kita lakukan adalah diskusi. Nah, ketika diskusi pastikan teman-teman mengungkapkan pendapatnya menggunakan PREP, di mana memberikan penjelasan secara rinci dan contoh-contoh konkret. Nah, itu tadi pembelajaran sesi pertama kita untuk pengenalan tentang berbicara di muka umum. Kita lanjut ke video selanjutnya dan sampai jumpa!